Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang kami banggakan para narasumber, moderator, dan penanggap, serta para peserta yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada webinar multinasional Peluncuran Data Forest and Finance 2021. Webinar pada siang hari ini akan diselenggarakan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka kepada para peserta yang hendak mendengarkan interpretasi dalam bahasa Indonesia, kami persilakan untuk mengklik icon global interpretasi dengan memilih bahasa Indonesia. Kemudian untuk peserta yang hendak mendengarkan interpretasi dalam bahasa Inggris, kami persilakan untuk mengklik icon global interpretasi dengan memilih English. Selanjutnya saya hendak menginformasikan dulu terkait Forest and Finance. Forest and Finance merupakan inisiatif yang diusung oleh beberapa koalisi, oleh beberapa organisasi yang terdiri dari organisasi advokasi, kampanye, dan riset, yaitu Rainforest Action Network, TUK Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Reporter Brazil, Banktrack, Sahabat Alam Malaysia, dan Friends of the Earth. Dan organisasi-organisasi ini bersama-sama berupaya untuk menciptakan transparansi, kemudian mencapai kebijakan, sistem, dan regulasi yang lebih baik, khususnya di sektor keuangan. Yang harapannya di ujung adalah lembaga jasa keuangan dapat mencegah kegiatan operasional dari kliennya yang meresikokan hutan dan lingkungan. Kemudian koalisi dan platform Forest and Finance ini dibentuk sejak tahun 2016 sebagai pusat data online yang terbuka yang menyoroti pentingnya peranan sektor keuangan dalam mengerem deforestasi dan pelanggaran hak. Ada 3 tujuan yang hendak dicapai oleh platform Forest and Finance ini. Yang pertama, menyediakan database secara terbuka yang menghubungkan antara penyandang dana dengan perusahaan penghasil komoditas yang merusak hutan dan melanggar HAM. Saat ini sudah disajikan 6 komoditas. Kemudian yang kedua, menyoroti bank dan investor yang terlibat dengan mengevaluasi dan memerikatkan kebijakan terkait perlindungan lingkungan sosial dan tata kelola. Dan yang terakhir, yang ketiga, menuntut pertanggungjawaban sektor keuangan dengan mengungkap kasus-kasus klien yang beroperasi melanggar undang-undang atau kebijakan pemodal. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti webinar siang ini, dan saya akan mempersilahkan Mas Agung dari Tempo yang akan memandu diskusi kita pada webinar siang ini. Kepada Mas Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Linda. Selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan, saya Agung Wijaya, jurnalis yang akan membantu lalu lintas webinar kita sore ini. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Linda. Topik kita sore ini sangat menarik ya, karena sangat relevan di tengah kegilaan kita, manusia, untuk terus memupuk kemakmuran. Tampaknya juga semakin berisiko bukan saja terhadap lingkungan hidup, tapi juga terhadap hubungan kita antar manusia dengan lahirnya banyak konflik sosial ketika ekonomi bergerak timpang. Nah, di webinar kali ini kita akan menyimak data dan temuan terbaru dari Forest and Finance 2021. Ini adalah platform data publik yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Global lintas negara untuk mendorong lahirnya ekosistem industri keuangan yang menjunjung prinsip-prinsip keberlanjutan. Seperti kita tahu, bisnis-bisnis eksploitasi sumber daya alam yang mengancam hutan dan masyarakat di sekitarnya bekerja dengan bahan bakar kekuatan modal. Besar diantaranya dipasok oleh pelaku sektor keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan, pengelola dana investasi. Inisiatif global untuk mendorong mereka agar
lebih proaktif mengimplementasikan dan mengelola isu lingkungan, sosial, dan tata kelola seperti yang disampaikan Linda tadi, sebenarnya telah dimulai lama. Begitu pula di Indonesia, isu yang sama sebenarnya juga sudah bergulir sejak awal-awal kelahiran Otoritas Jasa Keuangan. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Nah, dalam webinar kali ini bersama kita telah hadir sejumlah panelis dari kelompok sipil yang selama ini ikut memantau dan menyusun berbagai kriteria, indikator penilaian prinsip-prinsip LST di industri keuangan. Yang pertama ada Ambar Sari Dwi Cahyani dari Responsi Bank. Halo Ambar. Juga nantinya akan bersama-sama dari Koalisi Forest and Finance ada Meryl van der Mark. Selamat sore Meryl. Juga ada Ward Warmerdam dari Profundo, Jan Willem van Gelder dari Profundo. Ya maafkan kami di sini akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Nanti Anda juga bisa menggunakan fitur penerjemah di aplikasi ini. Dan yang terakhir nanti ada Mas Gun Edi Sutrisno dari Transformasi untuk Keadilan TUK Indonesia. Selamat sore Mas Edi. Kawan-kawan, nanti juga akan ada penanggap yang akan mengomentari sejumlah paparan pemateri. Sebelum dimulai, saya juga mengingatkan sekali lagi bagi peserta untuk dapat menggunakan, memanfaatkan fitur penerjemah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sesuai yang diinginkan. Nanti jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di fitur Q&A lengkap data diri Anda dari mana, lalu untuk siapa pertanyaan yang dituju. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kesempatan pertama kepada Ambarwati untuk berbicara terlebih dahulu dari sudut pandang Responsi Bank. Ambar, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa jelas Mas Agung. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk para panelis dan para peserta acara siang kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba share screen dulu. Ya, apakah oke, saya akan. Ya, bisa terlihat, Mbak. Ya, oke, ya. Ya, pada kesempatan kali ini sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami. Saya bagian dari Koalisi Responsi Bank dan juga adalah Sustainable Development Officer di Prakarsa. Topik kali ini adalah kebijakan bank untuk sektor kehutanan yang akan kami angkat. Nah, mungkin sebelumnya saya juga sedikit menjelaskan Responsi Bank Indonesia. Jadi Responsi Bank Indonesia ini adalah bagian dari Fair Finance International dan Fair Finance Asia yang merupakan koalisi dari 13 organisasi masyarakat sipil. Tujuannya sama dengan organisasi masyarakat sipil seluruhnya mendorong lembaga keuangan untuk bisa menerapkan keuangan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kebijakan kredit dan investasi. Nah, Responsi Bank juga bersama anggota koalisi dan tentunya melakukan asesmen kebijakan lembaga keuangan. Ada yang menjadi acuan yaitu metodologi Fair Finance Guide International atau FFGI untuk menilai dukungan bank terhadap keberlanjutan, mempromosikan transparansi, akuntabilitas pada penerapan prinsip LST. Oke. Di Indonesia sendiri, komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan berkelanjutan telah muncul di beberapa dokumen. Nah, khususnya untuk Menteri Keuangan, beliau telah menyatakan secara jelas bahwa di tengah-tengah COVID ini juga beliau mencoba untuk menyatakan komitmennya, jadi dalam bentuk green recovery, untuk mengurangi emisi karbon. Nah, ini dinyatakan dalam high level
opening dialogue of the Green Climate Fund Private Investment for Climate Conference pada Oktober yang lalu, tahun 2020. Di Indonesia sendiri juga sudah dipetakan mana area yang cukup menjadi kontributor terbesar dari emisi gas rumah kaca sejak tahun 2000 hingga beberapa tahun ke depan, di mana Indonesia mempunyai komitmen sampai tahun 2030 mengurangi 29% atau 41% kondisional. Nah, kalau kita lihat di sini, pertanian, hutan dan lahan, khususnya hutan dan lahan termasuk gambut, mengkontribusi sekitar 50% dan ke depan itu akan semakin berkurang, tapi masih sekitar setengah dari emisi GRK di Indonesia. Nah, saya kembali ke kebijakan bank dan kami di Responsi Bank dan khususnya teman-teman di Prakarsa, beberapa researcher melakukan assessment atas kebijakan bank dalam mendorong keberlanjutan, dan ada beberapa tema dalam metode ini. Cukup banyak tema yang kita bisa lihat di sini. Ada tema yang cross cutting, kemudian tema sektoral, kemudian tema operasional. Nah, kehutanan ada di bagian tema sektoral ini. Baik, saya akan melanjutkan dengan elemen kehutanan pada metode FFGI ini. Cukup banyak poin, yaitu ada sekitar 14 poin. Di sini ada saya ringkas sehingga kita bisa lihat mana yang cukup kuat harus didorong oleh lembaga keuangan. Pertama adalah perusahaan harus memastikan mencegah dampak negatif pada kawasan nilai konservasi tinggi atau high value conservation dan kawasan yang memiliki stok karbon tinggi. Kemudian perusahaan harus mencegah penggunaan kayu yang ditebang dan diperdagangkan secara ilegal di seluruh rantai pasokan kayu. Perusahaan juga harus membatasi penggunaan bahan kimia dan pencemaran tanah air dan udara. Kemudian perusahaan harus menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat. Perusahaan harus mencegah konflik hak atas tanah dan memperoleh sumber daya alam dengan prinsip FPIC, Free Prior Informed Consent. Kemudian sertifikasi hutan produksi dan hutan tanaman pada rantai pasok produk kayu. Kemudian perusahaan harus melaporkan informasi yang terkait hutan mereka ke program terkait dengan hutan karbon yang keterbukaannya. Kemudian perusahaan harus menerbitkan laporan keberlanjutan serta mengintegrasikan kriteria LST dan kepatuhannya dalam kontrak antara bank, perusahaan sebagai entitas perusahaan dengan subkontraktor dan pemasok dari entitas perusahaan yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sedikit sharing dari sebetulnya ada 11 bank yang di-assess oleh teman-teman peneliti dari Prakarsa dalam kerangka kegiatan Responsi Bank. Ada 4 bank internasional dan ada 7 bank nasional yang merupakan buku 4 dalam rangkaian assessment ini. Di sini saya akan berbagi dalam 5 bank besar ya. Pertama, kalau kita lihat di BRI, kami melihat dari dokumen-dokumen yang dipublikasi oleh bank-bank, sehingga ini adalah sifatnya assessment yang kita lakukan berdasarkan apa yang telah dipublikasikan oleh para lembaga institusi keuangan. Di sini BRI telah menetapkan kebijakan untuk memberikan pinjaman dengan sertifikasi analisis dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian ini pada bagian yang saya beri garis tebal, kemudian BRI juga tidak akan memberikan pembiayaan kredit untuk usaha yang merusak lingkungan, taman nasional, dan warisan sejarah. Tidak akan mendukung pembiayaan untuk kegiatan pengadaan tanah melalui kekerasan, tidak akan membiayai kegiatan debitur dan usaha yang dapat merusak situs warisan dunia. Dan secara khusus pada annual report-nya, BRI telah mengembangkan kebijakan pembiayaan yang ramah lingkungan untuk sektor kelapa sawit. Nah, di sini kami memberikan assessment bahwa upaya BRI ini perlu diapresiasi, di mana BRI telah memiliki kerangka kredit yang melarang pembiayaan kepada usaha atau kegiatan yang memperoleh tanah melalui kekerasan. Nah, namun demikian tentunya ke depan bank perlu memastikan kembali
pelaksanaan dari kebijakan itu dapat berjalan dan mengacu pada prinsip FDIC. Pada Bank Mandiri, kami melihat ada komitmen dari Bank Mandiri sebagai salah satu pionir bank ramah lingkungan. Bank sendiri menyatakan kebijakannya dalam pemberian kredit untuk bidang usaha yang ramah lingkungan dan menyatakan tidak memberikan kredit pada usaha yang merusak lingkungan, mengancam tempat dan bangunan cagar budaya, flora dan fauna yang dilindungi. Dan ada 2 poin lain. Kemudian kami memberikan asesmen di sini bahwa memang hal ini tentunya perlu diapresiasi. Ada kemajuan dari bank ini untuk melakukan menyatakan komitmennya. Namun demikian, bank perlu secara eksplisit memuat kebijakan dalam kebijakan investasinya, tentunya kemudian melakukannya dalam implementasi investasi. Pada 3 bank berikutnya adalah semuanya adalah bank nasional buku 4. Untuk Bank BCA telah melakukan proses di mana dokumen-dokumen seperti AMDAL, kemudian sertifikasi RSPO, sertifikasi ISPO, kemudian ada Forest Stewardship Council ini diminta dari para debitornya. Nah, di sini adalah menurut kami ini suatu kemajuan yang baik bahwa di sini Forest Stewardship Council telah dinyatakan sebagai dokumen yang diperlukan untuk menilai proses pembiayaan pada Bank BCA. Tentunya ke depan bank ini perlu mendorong pelaksanaan kebijakan di sektor hutan dan lahan dengan lebih luas lagi. Pada Bank BNI, khususnya kami hanya melihat debitur industri mebel utamanya yang diangkat di dalam laporan BNI, yang harus memenuhi persyaratan eco-labeling dan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Nah, di sini tentunya perlu diapresiasi, namun demikian bank ini perlu memastikan bahwa kebijakan sektor hutan dan lahan harus mencakup standar yang lebih luas. Bank Niaga pada posisi ini telah melakukan proses persiapan dan merencanakan tindakan mitigasi di sektor hutan dan lahan. Namun demikian, bank ini belum meletakkan dalam kebijakan yang eksplisit untuk mengantisipasi risiko itu di dalam kebijakan investasinya, yang mana dokumen sebelumnya itu menyatakan bahwa akan dimulai tahun 2020, sehingga tentunya bank ini diharapkan dapat memastikan bahwa komitmen tersebut dapat tertuang secara eksplisit dan kemudian implementasi ke depan. Nah, dari 7 bank nasional yang kami assess, 2 yang lainnya belum mempunyai suatu pernyataan khusus untuk sektor hutan dan lahan. Demikian untuk yang nasional. Nah, terkait dengan waktu yang memang diberikan cukup terbatas pada kami, secara general kami mengambil kesimpulan bahwa pemerintah telah berkomitmen memang di dalam dokumen-dokumen pembangunan serta dinyatakan oleh Menteri Keuangan untuk mengurangi emisi karbon untuk mencapai climate resilient nation. Nah, faktanya memang sektor kehutanan menyumbang sekitar 40 dan 50% dari emisi GRK di Indonesia. Tentunya ke depan hal ini perlu menjadi perhatian. Nah, Bank Nasional telah mulai menunjukkan komitmen menuju keuangan berkelanjutan, yang mana komitmen hijau dan berkelanjutan ini perlu dituangkan secara eksplisit dan kemudian juga implementasi investasi ini harus perlu dilakukan secara ketat, dan kemudian mungkin kami sebagai masyarakat sipil akan coba terus-menerus memonitor dan mendorong ini dapat berlangsung dengan lebih baik lagi. Sampai sini dari saya, Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ambar. Menarik ya untuk kita mengetahui beberapa komitmen dari bank-bank dengan aset terbesar di Indonesia. Saya kira tadi sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan berikan waktu kepada Meral dan nantinya juga akan dilanjutkan oleh Ward dan Jan untuk memaparkan beberapa data dari Forest and Finance. Saya persilakan waktu untuk Anda, Meral.
Thank you, Mas Agung, and greetings to everybody. Terima kasih Mas Agung dan selamat sore semuanya. Ya, jadi kami hari ini yang meluncurkan website untuk Forest and Finance Coalition. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Linda, ini adalah koalisi dari 8 organisasi untuk mendorong ada transparansi di bidang keuangan, terutama di bidang hutan. Jadi kami memetakan transaksi dari institusi dan perusahaan yang bergerak di bidang komoditas hutan, sehingga kami bisa melihat lebih ada transparansi, dan kami juga melakukan penilaian kebijakan. Ada 35 kriteria untuk asesmen atau penilaian ini, dan ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Forest and Finance Assessment-nya. Dan kami juga melihat dampak dari lingkungan dan juga usaha mereka terhadap lingkungan. Jadi ini adalah website kami yang baru. Kami membuat sedikit perubahan agar lebih mudah digunakan dan juga agar pengguna lebih mudah memahami dampaknya. Kebijakan ini dampaknya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita bisa melihat semua transaksi dari 2013 sampai 2021 dan perusahaan yang beroperasi di 6 sektor komoditas. Seperti saya sebutkan, ada beberapa penggerak deforestasi utama seperti pulp and paper dan lain-lain, dan ini juga termasuk Amazon, Kongo, dan di Indonesia juga. Anda bisa memilih hasil pencariannya, Anda bisa melihat anak perusahaan, Anda juga bisa mencari berdasarkan sektor keuangan atau institusi keuangannya. Hasilnya akan berupa tabel dan menunjukkan transaksi yang Anda cari. Di atas tabel itu ada tabel, ada 10 filter, dan Anda bisa gunakan ini dalam pencarian data Anda. Anda bisa mengunduh hasil pencariannya untuk melakukan analisis mendalam mengenai transaksi misalnya. Dan Anda juga bisa mengunduh keseluruhan datasetnya. Dan ini bisa berguna kalau misalnya Anda ingin melakukan analisis lebih mendalam. Dan Anda juga bisa membuat link terhadap pencarian Anda, dan Anda bisa share dengan kawan Anda mungkin, atau ketika Anda menulis di blog atau di tulisan apapun. Ya, ini ada juga selayang pandang mengenai jasa keuangan yang Anda cari. Anda bisa melihat di sini hasilnya ditampilkan di halaman ini. Contohnya, dalam kasus ini kita lagi mencari kredit, terus kita bagi berdasarkan sektor dan juga tipe finance-nya. Anda bisa lihat di sini 2013 sampai 2021 ini sebagian besar keuangan ini ada di 3 sektor, pulp and paper, beef, dan juga sawit. Dan ini ada bisa lihat sendiri ya. Timber juga masuk ke situ. Kalau Anda pilih kotak misalnya di yang kedelai, Anda bisa melihat informasinya. Contohnya, kredit untuk sektor
kedelai itu dalam bentuk pinjaman untuk perusahaan. Kemudian Anda juga bisa melihat siapa saja pemberi pinjamannya. Seperti Anda lihat ini, Berjalan Bank memberikan banyak kredit dan Anda bisa bandingkan dengan nilai kebijakan di sektor yang berbeda-beda. Jadi ini mempermudah Anda untuk melihat di bawahnya ada link yang akan membawa Anda ke halaman website yang lain. Misalnya untuk pencarian, halaman profil, dan ini bisa melengkapi hasil pencarian Anda. Kemudian pencarian lain yang kami miliki adalah untuk membandingkan bank. Jadi misalnya Anda mau membandingkan bank, Anda bisa melihat hasil total finance-nya. Kita pecah berdasarkan sektor. Yang merah itu sawit, yang oranye itu pulp and paper. Anda bisa lihat di Asia Tenggara, Maybank itu menyediakan kredit paling banyak untuk sawit dan juga Bank Mandiri. Dibandingkan dengan BRI, BRI itu lebih banyak membiayai untuk pulp and paper. Kemudian di bagian bawah itu ada tabel yang menyediakan jumlah aggregate untuk bank spesifik dan juga dibandingkan dengan kebijakan bank tersebut. Kemudian ada juga halaman mengenai kebijakan bank. Ini menunjukkan dari semua institusi keuangan, Anda di kolom pertama bisa melihat nilai totalnya berapa. Jadi Anda bisa mengurutkan dari yang paling tinggi. Anda juga bisa melihat investasi yang disediakan kepada perusahaan dan komoditas dari sejak tahun 2013. Dan Anda lihat juga markasnya di mana atau kantornya di mana, dan juga sektornya juga diidentifikasi. Kebijakannya itu tidak selalu sama untuk sektor yang berbeda. Misalnya, untuk sektor sawit itu lembaga keuangan ini punya kebijakan yang bagus, tapi untuk sektor yang lain dia tidak memiliki kebijakan yang sama. Kalau Anda mengklik nama lembaga keuangannya, Anda akan bisa melihat profil lembaganya, dan Anda bisa melihat data yang lebih detail. Misalnya, Anda bisa melihat klien di sektor kehutanannya, kemudian mereka investasi di mana, perusahaan yang diinvestasi di mana. Kemudian yang ditandai titik merah ini adalah perusahaan yang kontroversial. Karena misalnya mereka menerima pengaduan dari RSPO, atau mereka ada laporan dari media, atau ada laporan mengenai perusahaan ini terkait dengan dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian di bawahnya Anda bisa melihat angka rata-rata dari kebijakan, nilai kebijakannya. Kemudian di bagian bawah, di sebelah kanan ya, sebenarnya di website-nya ada di bagian bawah, tapi karena untuk kepentingan presentasi saya taruh di bagian kanan bawah. Anda bisa melihat bagaimana nilai tiap lembaga keuangan ini terhadap kriteria yang kami miliki. Dengan itu saya selesai dan saya akan berikan kesempatan kepada pembicara selanjutnya. Silakan. Ya, semoga Anda bisa melihat layar saya ya. Selamat sore, terima kasih sudah
bergabung dengan acara kami. Saya senang sekali melihat ada website yang berbasis data. Ini berbasis data untuk advokasi kita. Ini adalah data investor. Ini menambahkan data ke website kita. Tahun lalu kami melihat ada investor menyimpan 45,7 miliar dolar AS dalam bentuk obligasi dan saham yang berisiko terhadap hutan. Dan sekitar setengahnya itu adalah sawit, sementara seperlimanya adalah pulp dan kertas. Sekarang di data yang terbaru sampai akhir Maret tahun ini, dan kita akan update lagi di bulan September. Jadi kami menemukan 45,7 miliar dolar itu disimpan dalam bentuk obligasi dan saham yang berisiko terhadap hutan. Ini setengahnya dalam sawit, 25%-nya atau sekitar 1/5 di pulp dan kertas, 2/3 dan banyak juga di karet ya. Dan sedikit di kedelai dan kayu. Kemudian 2/3 dari investasi ini terjadi di Asia Tenggara. Ini tidak mengherankan ya, karena di wilayah ini banyak sekali sawit. Dan sepertiganya lagi ada di Amerika Latin. Dan ini ada di bagian tengah dan sedikit ada di bagian tengah dan barat Afrika. Kemudian ini adalah data investor untuk permodalan nasional berhad di Malaysia, kemudian EPF Malaysia, kemudian ini adalah dana pensiun ya di Malaysia. Tidak hanya di Malaysia saja, di Jepang dan juga di tempat lain mereka adalah investor utama. Kemudian ada juga manajer aset Amerika dan dana pensiun nasional Jepang dan Korea Selatan. Perusahaan yang menerima investasi terbesar ada perusahaan sawit Sime Darby, ada sudah pasti tahu ya. Kemudian ada Suzano, perusahaan pulp dan kertas. Kemudian ada Top Glove, itu perusahaan karet, dan perusahaan daging sapi JBS. Ini adalah 4 terbesar. Kemudian investasi yang ada di Asia Tenggara, 30 miliar dolar Amerika Serikat itu disimpan dalam bentuk obligasi, 3/4-nya obligasi dan saham, 3/4-nya itu dalam bentuk sektor sawit, sementara ada sedikit di pulp and paper karena tidak semua perusahaan pulp and paper itu terdaftar atau tercatat di Asia Tenggara. Kemudian 2/3-nya dari Asia, sementara 1/5-nya ada yang dari Malaysia, Singapura, Indonesia. 1/5-nya dari Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan 9% dari Eropa. Dan sekitar 4% dari negara Uni Eropa. Ini investor di Asia Tenggara, di 3 teratas itu adalah dari Malaysia, dan juga ada manajer aset besar, Vanguard, BlackRock dari Amerika Serikat, dan juga perusahaan pensiun, perusahaan dana pensiun di Jepang. Kemudian ini ada perusahaan seperti saya sudah sebutkan, ada Sime Darby, Top Glove,
kemudian Batu Kawan, perusahaan Indo KLK, dan ada perusahaan Jepang. Ini mereka bergerak di sektor kehutanan ya. Kemudian kami melihat kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kalau kita bandingkan di kuartal pertama tahun ini dengan tahun lalu itu ada peningkatan. Ini karena tahun lalu itu ada penurunan di pasar modal ya karena adanya corona. Sementara tahun ini tidak separah tahun lalu. Jadi ada peningkatan. Nilai sahamnya juga mulai meningkat sehingga banyak investor masuk ke pasar modal sehingga juga meningkatkan investasi. Dan karena banyak investor juga dari negara barat yang mereka masih punya dana yang tidak dipakai, mereka pakai untuk investasi karena tidak ada mereka karena corona mereka tidak bisa liburan jadi dananya dipakai buat investasi. Oke, selanjutnya Jan Willem. Terima kasih banyak. Saya harap Anda bisa melihat layar saya sekarang. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penilaian kebijakan yang kami buat berdasarkan analisis data keuangan. Jadi kami mengidentifikasi tidak hanya investor tapi juga bank, dan kami juga mengembangkan metodologi untuk menilai kebijakan mereka. Metodologinya itu bisa dibandingkan dengan metodologi yang dijelaskan dengan responsi bank ya, dan Fair Finance International Methodology ini banyak elemen yang serupa. Tapi lebih banyak fokus atau detailnya kepada isu terkait kehutanan dan juga didasari oleh perjanjian internasional, perjanjian PBB atau dari organisasi buruh internasional dan juga praktek bisnis terbaik. Tidak hanya di dunia bisnis tapi juga di sektor keuangan. Jadi seperti kebijakan tidak ada pengembangan di gambut, tidak ada eksploitasi dan lain-lain, atau yang kita kenal sebagai kebijakan NDPE. Dan juga kita selain itu kita melihat praktek terbaik nasional, kita memilih 35 kriteria. Ada kriteria lingkungan, kita melihat deforestasi, isu air, dan nilai konservasi tinggi, wilayah lindung, dan juga ada kriteria sosial yang kita lihat, seperti misalnya HAM, terutama hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terdampak oleh operasi hutan dan juga hak pekerja. Tata kelola kriterianya antara lain transparansi, pengaduan, instrumen, yang kita gunakan untuk menilai perusahaan-perusahaan ini. Jadi ada 35 kriteria. Dan sekarang kita menilai ada 44 bank dan investor. Ini kita nilai secara terpisah untuk masing-masing 6 komoditas hutan yang beresiko seperti sawit,
pulp dan kertas, karet, kedelai, ternak sapi, dan kayu. Untuk tiap komoditas ini, kita melihat kebijakan lembaga keuangannya ketika mereka menjadi sektor aktif, karena kebijakan bisa jadi berbeda di antara komoditas ini. Dan kita juga melihat kebijakannya untuk kredit dan juga untuk investasi itu bisa berbeda. Jadi kami menghasilkan skor terpisah untuk 6 komoditas ini, dan kemudian kami gabungkan skor ini menjadi skor keseluruhan tergantung dari bagaimana para bank dan investor terekspos dengan komoditas ini. Jadi kalau misalnya bank itu skornya besar di sawit tapi kecil di kayu, maka sawit itu memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan bobotnya kayu misalnya begitu. Nah, ini adalah overview atau rangkumannya. Jadi kami memberikan nilai untuk tiap kriteria. 0 kalau misalnya tidak ada kebijakan. 10 kalau misalnya mereka mengcover semuanya. Tapi kami tidak hanya berfokus pada perusahaan yang menerima investasi, tapi juga kepada suppliernya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka hanya fokusnya kepada perusahaan saya, tapi mereka tidak melihat suppliernya. Ada skor yang berbeda. Dan kadang-kadang kalau misalnya itu ada nilai gabungan, nilainya tidak selalu seperti ini. Jadi kita memiliki nilai yang berbeda untuk tiap komoditas, kami gabungkan dan kami tampilkan secara keseluruhan. Jadi kami mengevaluasi 54 lembaga jasa keuangan. Seperti di sebelah kanan Anda bisa lihat skornya. Kalau di sebelah kiri kita lihat ada Dutch Bank, Rabobank, kemudian ada dana pensiun pemerintah dari Norwegia, kemudian ada Standard Life, Aberdeen, HSBC, Citigroup. Nilai paling baik itu dari lembaga keuangan di Amerika dan Eropa. Di skor lembaga jasa keuangan Indonesia itu lebih rendah, seperti Anda lihat itu Bank Mandiri yang paling tinggi ya nilainya di Indonesia, diikuti oleh BCA, BNI, dan BRI. Saya harus katakan bahwa kami belum menilai semua lembaga jasa keuangan di Indonesia. Kami berencana melakukan itu di masa depan, agar kami bisa lebih banyak melakukan penilaian terhadap lembaga jasa keuangan Indonesia. Dan ya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang bisa kami jangkau. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya kembalikan lagi acara ke Mas Agung. Silakan. Oke, terima kasih Merawat dan Jan. Saya ingatkan lagi untuk peserta, Anda bisa bertanya, menuliskan pertanyaan di kolom Q&A ya. Silakan sebutkan dan identitas Anda dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Selanjutnya, yang terakhir untuk panelis kita ada Mas Gun Sedi Strisno dari TUK Indonesia. Saya persilakan, Mas.
Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah memaparkan banyak hal. Ada teman-teman Responsi Bank, ada Merel, dan William, dan Ward. Sebagaimana kita ketahui bahwa website Forest and Finance Data ini memang kita tujukan untuk melihat bagaimana dampak keuangan terhadap deforestasi yang terjadi dari berbagai macam sektor, gitu ya. Sebenarnya tadi ada beberapa sektor baik di Asia Tenggara, di Afrika maupun di Amerika Latin. Nah, untuk sekarang saya coba untuk memberikan satu gambaran kasus yang terjadi di Indonesia, begitu. Dalam hal ini adalah Raja Garuda Mas. Kita tahu bahwa Raja Garuda Mas atau Royal Golden Eagle ini itu dikuasai oleh keluarga Taipan Sukanto Tanoto, dan ini ya saya kira ini bukan orang yang nggak terkenal, sangat terkenal di Indonesia. Kita tahu bahwa produk utama mereka adalah pulp and paper dan minyak sawit, tapi mereka tidak hanya menguasai itu, mereka juga menguasai begitu banyak badan usaha lain, tentu dengan struktur yang sangat kompleks, gitu ya. Ada pertanyaan, apa untungnya Forest and Finance Data ini untuk teman-teman yang ingin melakukan studi? Nah, kira-kira dengan adanya Forest and Finance ini, teman-teman bisa menelusuri siapa sebenarnya yang melakukan pembiayaan kepada grup-grup perusahaan, let's say grup RGE. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan pencarian sesuai dengan komoditi. Kalau hanya untuk mencari komoditi sawit, ya bisa hanya sawit saja yang kita searching. Dan selain itu juga kita bisa menelusuri by nama perusahaan. Dari Forest and Finance Data ini, kami menemukan bahwa Royal Golden Eagle ini itu menerima pembiayaan yang sangat besar, gitu ya, dari berbagai macam bank internasional. Seperti saya katakan tadi, bahwa perusahaan ini punya komoditi yang luar biasa untuk pulp and paper dan begitu juga sawit dengan struktur yang sedikit yang kompleks, gitu ya. Untuk sektor pulp and paper, Raja Garuda Mas itu menguasai anak perusahaannya melalui grup April, dan untuk komoditi sawit ini dikuasai melalui grup Asian Agri. Saya kira dua perusahaan ini juga cukup terkenal, apalagi di waktu-waktu terjadi karhutlah, gitu ya. Saya coba menceritakan kira-kira apa sih dampak yang terjadi dari operasi perusahaan ini, baik dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap isu sosial maupun tata kelola. Dalam konteks dampak lingkungan, kita ketahui bahwa pabrik RGE ini dalam konteks dalam sektor pulp and paper ini mendapatkan pasokan kayu dari kurang lebih 16 pemasok kayu mereka yang menguasai lahan kurang lebih 1,2 juta hektar. Dan selama tahun 2015 sampai 2019, pabrik-pabrik ini telah berkontribusi terhadap mengakibatkan deforestasi di atas lahan setidaknya ada 46.000 hektar. Dan lebih dari 30.000 hektar konsesi pemasoknya ini adalah konsesi di atas lahan gambut. Dan kita tahu bersama bahwa operasi di atas lahan gambut ini tentu akan menghasilkan efek gas rumah kaca. Dan tentu ini juga akan sangat rawan dengan kebakaran. Dan ini cukup luas, ini ada 55.000 hektar, dan ini pernah mengalami kebakaran di tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang lain bahwa kebakaran lahan yang terjadi ini tentu berkaitan sekali dengan industri perkebunan yang merupakan penyebab utama dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Selain itu, dalam identifikasi kita bahwa pabrik-pabrik kelapa sawit di bawah RGE ini juga teridentifikasi itu menerima pasokan sawit dari perusahaan-perusahaan yang telah mengakibatkan deforestasi. Misalnya deforestasi di ekosistem Leuser yang ada di Sumatera bagian utara, kemudian juga melakukan konversi, melakukan deforestasi di dalam untuk gajah Sumatera dan orangutan. Selain dampak lingkungan, tentu juga ini sangat erat kaitannya dengan dampak sosial. Kita ketahui bahwa RGE ini cukup banyak terlibat dengan konflik lahan, dan itu memang banyak konflik lahan dengan masyarakat lokal. Sebagai contoh, satu pabrik mereka saja, pabrik pulp and paper itu berdampak pada kurang lebih 3.000 keluarga. Saya kira ini bukan jumlah yang kecil kalau kita bicara tentang sosial. Selain itu juga ini di masa kebakaran gitu,
RGE merupakan kontributor utama juga terjadinya kebakaran dan kabut asap, dan ini telah mengakibatkan dampak serius pada kesehatan masyarakat. Banyak peneliti meyakini bahwa kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 ini berkontribusi pada 100.000 lebih kematian di seluruh wilayah Asia Tenggara. Tapi mungkin bisa jadi ini juga tidak hanya di RGE, tapi pokoknya bahwa dampak dari operasi korporasi itu mengakibatkan dampak yang luar biasa. Ini satu potret bagaimana masyarakat menolak ya lahan-lahan mereka dicaplok, lahan-lahan mereka ditanami dengan eukaliptus yang ada di Sumatera Utara. Selain itu, terkait dengan dampak tata kelola, pada tahun yang lalu ada laporan yang menunjukkan bagaimana RGE telah salah mengidentifikasi ekspor bubur kertasnya, ya, dan laporan pendapat mereka itu lebih rendah dari 466 juta US dollar di durasi waktu 2000 sampai 2018, yang kemungkinan juga telah menghasilkan pendapatan pajak sebesar 168 juta US dollar. Saya kira ini angka yang sangat besar. Dan saya kira kita masih sangat segar di ingatan kita pada tahun 2012, RGE juga menerima denda pajak sebesar 200 juta dolar atas penipuan pajak yang secara sistemik dan pencucian uang yang dalam bisnis minyak sawit mereka. Seperti saya katakan tadi bahwa melalui data Forex and Finance kita bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya kreditur perusahaan. Nah, ini kami coba identifikasi 10 kreditur terbesar untuk RGE di durasi tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini terlihat bahwa Bank of China itu adalah kreditur terbesarnya, gitu ya, besar sekali. Kemudian di bawahnya ada ABN AMRO dari Belanda, ada CITIC dari Cina, ICBC, First Abu Dhabi Bank, ada Bank Jepang juga, misalnya MUFG, dan Bank Taiwan, Taishin Financial Group. Kira-kira manfaat dari kalau kita menggunakan data Forex and Finance, kita bisa mengidentifikasi siapa saja sebenarnya yang menjadi kreditur dari kreditur untuk perusahaan tersebut. Nah, yang menjadi penting adalah melihat bagaimana sih sebenarnya seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, bagaimana sih kebijakan di tiap perbankan. Nah, ini tentu sangat erat kaitannya dengan praktik korporasi yang dibiayai oleh bank tersebut. Ini sebagai contoh kita ambil ada ABN AMRO, MUFG, Bank of China, CBC. Jika kita lihat ABN AMRO, regulasinya relatif lebih baik. Kira-kira kalau kita buat ininya sedang sampai ke baik. Dalam untuk sektor palm oil dan pulp and paper mereka cukup punya baik dalam konteks kebijakan dalam konteks lingkungan, sosial maupun governance. Tapi kalau kita lihat MUFG, walaupun ada perkembangan baik di environment, isu-isu lingkungan dan sosial untuk di palm oil, tapi ini belum diikuti untuk isu yang lain, untuk sektor yang lain. Misalnya palm masih rubber, soy, timber, dan beef itu masih kurang. Walaupun ada perkembangan, kita kategorikan mereka dari buruk sedang. Kalau kita lihat Bank of China, nah ini memang ini miris gitu ya. Regulasinya itu ya kami kategorikan sebagai sangat buruk gitu ya untuk semua sektor. Begitu juga ICBC. Yang paling parah adalah CITIC gitu ya. Ini sangat buruk dan ya nggak ada scoringnya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ceritakan dari apa relasi antara kebijakan yang buruk dengan praktek yang buruk bagi klien-klien mereka? Saya kira di saat lembaga jasa keuangan, di saat lembaga pembiayaan itu memiliki regulasi yang baik, mereka akan bisa melakukan intervensi, melakukan encouragement kepada klien mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola dan operasi mereka. Tapi kalau bank tersebut tidak memiliki regulasi yang baik, saya kira mereka juga akan tutup mata untuk itu, gitu ya. Nah, ada pertanyaan misalnya, ini sawit dengan deforestasi, kan sawit belum tentu melakukan deforestasi. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia begitu banyak terjadi deforestasi di saat pembukaan perkebunan sawit. Gitu. Jadi biasa orang katakan bahwa apa hubungannya juga antara beef dengan dengan deforestasi. Kalau di Amerika Latin tentu banyak sekali deforestasi karena pembukaan range besar itu, peternakan besar. Nah, ini ada banyak pertanyaan kepada TUK Indonesia juga. Wah, ini harusnya bukan tidak hanya bicara tentang deforestasi yang lainnya, tapi ini memang pendekatan yang kami lakukan untuk melihat bagaimana sih bagaimana pembiayaan meresikokan hutan yang ada di Indonesia dan di belahan daerah yang lain. Gitu. Saya kira itu dari saya, Mas Agung. Saya kira baik kalau kita bisa mendiskusikan banyak hal terkait dengan hal itu. Terima kasih, Mas Agung. Saya kembalikan. Ya, terima kasih
Mas Edi, tadi dibilang banyak pertanyaan, saya kira disimpan dulu pertanyaannya, karena nanti mungkin akan banyak pertanyaan dari peserta. Sebelum pertanyaan dari peserta, kita akan masuk ke sesi tanggapan dari para penanggap. Di sini sudah hadir bersama kita juga Ibu Tri Mutiari Melan, beliau dari tim Sustainable Finance dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat sore, Ibu Tria. Ya, selamat sore. Juga nanti ada Abdullah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi. Sebenarnya sore ini kami juga mengundang perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk ikut berdiskusi dengan kita sore ini. Namun hingga kini memang OJK belum mengirimkan perwakilannya. Atau jika memang ternyata di antara peserta ada yang berasal dari OJK dan ingin menyampaikan gagasan atau pertanyaan, bahkan silakan juga menyampaikan di fitur Q&A. Juga di forum ini sebenarnya kami juga mengundang dari beberapa perwakilan lembaga jasa keuangan. Tapi memang setidaknya sampai sore hari ini kita patut mengapresiasi Bank Rakyat Indonesia karena mereka bersedia untuk berdiskusi di forum ini. Next, silakan Ibu Tria, silakan mengomentari beberapa paparan tadi. Tadi saya mengintip sedikit. Skor BRI masih jauh utamanya dibandingkan Mandiri. Tapi sebenarnya masih di atasnya BCA dan BNI. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh para panelis. Saya menyampaikan bahwa kalau dari kami, Bapak, selama ini kami juga mengucapkan terima kasih karena pada saat proses asesmen itu kami dilibatkan. Itu mungkin yang pertama yang kami sampaikan. Paling tidak dibandingkan proses asesmen di sebelumnya itu kan kurang memahami ya apa sih sebenarnya yang dinilai dalam asesmen ini. Nah, kalau melihat skor, pada dasarnya kami tidak merasa itu sebagai sebuah hal yang buruk ya, karena memang ini bagi kami adalah sebuah dorongan untuk bisa lebih meningkatkan kontribusi maupun kira-kira kebijakan-kebijakan apa sih yang perlu kami sempurnakan dalam rangka memperbaiki implementasi ESG di institusi kami, gitu Pak. Jadi kalau dari segi nilai memang betul kami sendiri di internal pada saat ini memang masih concern kepada policy terkait palm oil dan harapan kami di target berikutnya kami bisa melengkapi dengan sektor-sektor yang tadi sudah disampaikan ya, yang relatif memang menjadi concern dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Seperti tadi mungkin yang berikutnya adalah pulp and paper, yaitu juga kami rasa memang signifikan pengaruhnya. Kemudian karet, kedelai, dan kayu. Ini juga yang akan menjadi pertimbangan kami ya untuk menyusun prioritas menyusun manajemen risiko, lingkungan sosial, dan tata kelola di sektor-sektor ini. Itu mungkin kalau secara umum tanggapan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tria. Senang mendengarkan beberapa komitmen, meskipun bukan komitmen perusahaan secara langsung, tapi setidaknya dari Ibu Tria kita bisa melihat ada kemauan untuk memperbaiki, dan itu sangat melegakan buat kita semua. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Mas Abdullah dari Walhi. Silakan menanggapi apa yang dipaparkan dari sebelumnya. Mungkin dari pengalaman di daerah. Izin Mas Agung. Ya. Saya Dwi dari mewakili Walhi, karena tadi Abdullah ada kebetulan besar. Saya akan terima kasih untuk seluruh pemateri
yang sudah menyampaikan pekerjaan yang sudah terangkum dengan baik, dan proses konsolidasinya juga saya pikir cukup masif ya, karena kami di Provinsi Jambi juga, di daerah Jambi juga sudah dilakukan intervensi untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, di kami itu di Walhi Jambi khususnya dalam proses advokasi pendanaan di Pelitung memang kita baru mulai ya, dan kita memang selalu melakukan komunikasi aktif untuk memperdalam isu sektor pendanaan ini dengan teman-teman Indonesia. Konsolidasi yang sudah kita lakukan dengan untuk memang saat ini baru merambah ke beberapa sektor, khususnya di sawit dan KPI ya, tapi beberapa sektor lain memang belum tersentuh dan memang masih dalam perencanaan yang kita harap kedepannya ini akan jajaki dan akan meluas, gitu. Sehingga seluruh aktivitas industri ekstraktif yang ada di Jambi itu tidak lepas dari pemantauan kita dalam melakukan advokasi di sektor pendanaan. Nah, karena memang kita juga baru memulai dan memperdalam, pertama itu kita apresiasi teman-teman yang sudah melakukan konsolidasi terhadap informasi-informasi yang sudah dikeluarkan ini, dan kita yang berikutnya kita berharap kita akan memperluas sektor-sektor lain yang kita kembali. Itu aja kali ya dari Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dwi, mewakili Pak Abdullah untuk memaparkan beberapa informasi dari kawan-kawan di Jambi. Selanjutnya kita akan mulai untuk membacakan sejumlah pertanyaan dari forum. Di sini juga saya sudah melihat sudah cukup banyak beberapa pertanyaan yang kira-kira mungkin nanti bisa dibantu oleh beberapa panelis, meskipun di sini mungkin kawan-kawan bisa membantu untuk beberapa pertanyaan yang kepada siapa pertanyaan itu diharapkan bisa dijawab. Yang pertama mungkin ada dari Pak Sunario ya di sini. Dia bertanya tentang apa ada bank yang memberikan pinjaman untuk kegiatan pengelolaan hutan. Menurut berita setiap pinjaman bank memerlukan agunan, sedangkan hutan tidak boleh dijadikan agunan, sehingga tidak ada bank yang memberikan pinjaman untuk pengelolaan hutan. Lalu dia juga mengatakan 50% dana bank digelontorkan untuk minyak sawit. Jadi ini semestinya bukan untuk, mungkin dia maksudnya adalah forum ini semestinya bukan bilang dana itu untuk pengelolaan. Mungkin ini bisa dibantu nanti untuk dijelaskan oleh Mas Edi, terutama juga sebenarnya saya ingatkan forum ini sebenarnya Forest and Finance adalah koalisi dan platform publik ya. Jadi dia bukan judul webinar ini sendiri. Lalu ada juga beberapa pertanyaan lain yang teknis tadi sudah dijawab lewat chit chat mengenai bagaimana, mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh Meller bagaimana teknisnya ketika kemudian pemantau atau publik di Indonesia ingin memanfaatkan kolom-kolom pencarian di platform Forest and Finance. Lalu yang satu terakhir mungkin ini dari Giovanni dari Troju Foundation Kalbar. Ya, dia sangat mengapresiasi kegiatan kawan-kawan untuk monitoring, dan kemudian kepada seluruh narasumber, bagaimana menguatkan proses advokasi berdasarkan data finance yang ada. Jadi
ketika kemudian kita sudah collecting data, kemudian sudah melakukan analisis lebih dalam terhadap data-data yang tersedia di Forest and Finance, bagaimana nih mengadvokasinya atau membawa data itu supaya kemudian lebih berdampak kepada apapun tujuan dari advokasi tersebut, apa perusahaan, klien, atau kepada lembaga pembiayaannya. Silakan Mas Edi, Jan Meller, mungkin juga Mbak Ambarwati, nanti untuk pertanyaan terakhir bisa dibantu menjawab. Mungkin baik dari Merel dulu ya. Oke, boleh juga. Merel, ada pertanyaan tadi sudah dibaca juga mengenai teknis pencarian di Forest and Finance. Thank you. Thank you. So the search in the first place. Terima kasih. Pencariannya ini sangat berguna untuk mengidentifikasi penyandang dana yang terlibat, yang memberikan dana ke perusahaan. Kalau misalnya ada masyarakat yang merasakan dampak dari perusahaan pulp dan kertas atau sawit yang merambah ke lahannya atau melakukan deforestasi, database ini bisa digunakan. Bisa lakukan pencarian dengan nama perusahaan atau nama grup perusahaan. Dari situ Anda bisa mengidentifikasi mana pembiaya yang memberikan modal ke perusahaan yang menyebabkan deforestasi. Itu tahap pertama untuk mengidentifikasi dan mengekspos penyandang dananya. Anda kemudian bisa melakukan pelibatan dengan lembaga jasa keuangan atau LJK-nya, memberikan surat bagaimana pendanaan dari banknya itu berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bagaimana memperbaikinya, kemudian bisa mengembangkan ini menjadi semacam resolusi pemegang saham, di mana para pemegang saham itu menyatakan tuntutan terhadap bank dan investor untuk meningkatkan kebijakan mereka. Tapi itu hanya terjadi kalau Anda sudah membuat exposure, misalnya artikel di media. Ini bisa membantu untuk mengkaitkan apa yang dilakukan jasa keuangan LJK dengan hubungan di lapangan. Anda harus pastikan ada hubungan yang jelas, jadi nggak abstrak hubungannya. Itu salah satu cara untuk memanfaatkan hasil data pencarian. Anda juga bisa melakukan pencarian kebijakan. Anda bisa melihat apakah LJK-nya ini punya kebijakan yang bagus. Kalau misalnya LJK punya kebijakan bagus, Anda bisa bilang, kalian ini melanggar kebijakan Anda sendiri. Anda harus menegur perusahaan yang didanai. Atau kalau LJK tidak punya kebijakan atau tidak punya kebijakan yang melindungi atau terkait ESG, Anda bisa mengangkat isu ini. Ini adalah beberapa cara bagaimana menggunakan data dari database ini untuk advokasi. Terima kasih. Terima kasih Merel. Tadi dijawab juga untuk pertanyaan terakhir. Mungkin Mas Gun, untuk pertanyaan pertama sepertinya masih ada yang kurang terima antara ini sawit sama kehutanan ini. Sama-sama ngurusin lahan, tapi sama-sama nggak mengerti salah. Silakan Mas Gun. Ya, terima kasih Mas Agung. Terima kasih Merel sudah mendahului informasi yang disampaikan. Ya, memang ini saya pertama mau bilang bahwa bagaimana sih peran lembaga jasa keuangan di dalam industri ini. Kita tahu bahwa semua industri hampir punya hutang, gitu ya. Dan tentu ini kalau mobil ini seperti bensin, walaupun ada kendaraannya, nggak ada bahan bakarnya, gitu ya, pasti nggak gerak, gitu. Nah, di sini seperti yang dijelaskan oleh Merel di awal tadi bahwa memang kita ini mendorongkan agar lembaga jasa keuangan itu mengambil peran dan mengambil tanggung jawab atas investasi mereka di setiap sektor yang mereka biayai. Nah, ada yang pertanyaan besar, kenapa kemudian kami mendorongkan lembaga jasa, kenapa kemudian kami meng-create Forest and Finance microsite ini? Pertama, agar publik tahu siapa sebenarnya menjadi pembiaya. Karena kita tahu ini terlalu enak, gitu ya, jika ada orang yang terlibat dalam investasi tersebut, tapi kemudian nggak terlibat menyelesaikan persoalan yang terjadi. Nah, dalam konteks bisnis, tentu dan dalam saya kira semua industri, gitu ya, tentu mereka akan selalu mengatakan kalau mereka nggak punya kebijakan, ya bagaimana mereka terlibat untuk mengintervensi apa yang terjadi di tingkatan tapak, gitu ya.
Saya kira sama juga dengan pemerintah kita. Di saat dia nggak punya regulasi untuk mengatur, maka dia tidak bisa mengatur. Untuk itu memang kenapa kami kemudian mendorong agar lembaga jasa keuangan terus memiliki, terus memperbaiki regulasi mereka, dan sehingga kemudian hampir harapan kita semua lembaga jasa keuangan memiliki regulasi yang baik, sehingga kita itu punya alat untuk mendesak mereka untuk melakukan law enforcement, policy enforcement gitu ya, karena ini kebijakan internal mereka. Nah, saya harus apresiasi kepada Ibu Tria yang mau hadir dan berdiskusi dengan kita. Ada memang sekian banyak perusahaan, kita tahu banyak perusahaan, banyak perbankan, lembaga jasa keuangan yang sudah memiliki kebijakan, tapi dalam implementasinya juga masih buruk. Dan saya kira ini tantangan besar kita bersama, gitu ya. Nah, harusnya sini ada OJK, gitu ya. OJK menurut kita baik untuk meregulasi itu, sehingga terbuka ruang komunikasi. Belajar dari yang disampaikan oleh teman-teman dari Teraju Kalimantan tadi, memang kalau kita melihat ABN AMRO, Rabobank, mereka punya ruang untuk bicara dengan teman-teman civil society. Nah, di Indonesia ini masih agak berat. Gitu. Nah, jika itu terjadi, tentu ini akan baik untuk kita feeding informasi kepada teman-teman lembaga jasa keuangan. Dan itu yang juga kami lakukan di TUK Indonesia bersama kawan-kawan juga yang selama ini terlibat dengan TUK Indonesia. Kita feeding informasi sehingga mereka tahu. Karena kami coba untuk melihat bahwa bagaimana orang melakukan tindakan jika mereka tidak tahu apa yang harus ditindak. Ini juga saya kira baik untuk kita, teman-teman CSO, teman-teman publik lebih luas. Jika kita punya informasi, ini baik kita feeding kepada lembaga jasa keuangan yang kita ketahui mereka terlibat dalam investasi tersebut. Walaupun kita tahu scoringnya masih lemah, tapi saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Tria tadi itu. Halo, sepertinya ada gangguan ya di Mas Edi, atau hanya saya? Saya kira memang berhenti apa yang disampaikan. Bahwa ini memang lembaga jasa keuangan gitu ya. Kita tahu bahwa sejak jauh sebelumnya bahwa deforestasi terjadi itu di Indonesia banyak sekali di-create oleh palm oil industry. Jadi nggak bisa juga kita pisahkan bahwa ini hanya bicara palm oil, nggak bicara tentang deforestasi. Saya kira sudah menjadi rahasia umum gitu ya, bahwa kecepatan deforestasi Indonesia itu juga salah satu triggernya adalah industri ini. Nah, yang lain memang jika seperti saya katakan sebelumnya, di Indonesia itu masih jarang komunikasi publik dengan lembaga jasa keuangan. Nah, ini tantangan berat memang. Nah, OJK melalui roadmap OJK-nya itu ada ruang sebenarnya. Nah, harusnya ruang ini memang bisa dioptimalisasi oleh OJK, dibuka lagi kembali. Tetapi menurut saya tiap lembaga jasa keuangan juga harus meng-create ruangnya. Tidak boleh lagi itu lembaga jasa keuangan sembunyi di balik banyak hal gitu ya. Dan tadi kalau semua orang, semua lembaga jasa keuangan seperti BRI mau mengirimkan personilnya untuk berdiskusi, saya kira ke depannya akan banyak hal bisa kita selesaikan. Saya kira demikian, Mas Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada juga pertanyaan ini dari kawan-kawan kaum telapak dan JPIK. Ini sepertinya mereka bertanyanya sambil samping-sampingan atau bagaimana, saya nggak. Tapi ini dari teman-teman kaum telapak. Ya, data Forest and Finance sangat menarik. Pertanyaannya adalah, apakah ada mekanisme terutama terhadap bank-bank BUMN untuk memberikan penalti atau hukuman bagi korporasi yang memang nyata-nyata berkontribusi terhadap deforestasi? Atau mungkin semacam instrumen lainnya, misalnya apabila ternyata bank itu tetap memberikan kucuran dana, pejabat bank tersebut bisa diaudit kinerjanya. Saya kira pertanyaannya agak mirip juga dengan Bung Zainur Rohman dari JPIK. Apakah ada regulasi yang mewajibkan bank untuk tidak mendanai perusahaan yang terbukti merusak lingkungan? Bagaimana jika dalam proses pinjamannya ternyata terbukti merusak lingkungan? Saya kira ini satu nafas. Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ambar untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Mbak Ambar. Halo, ya.
Baik Mas, terima kasih Mas Agung. Saya mencoba menjawab ya. Tadi pertanyaannya Mas Anang sama Mas Zainur ya. Mungkin ya mirip-mirip. Bagaimana? Oke, Bank, apakah Bank akan melakukan semacam penalti gitu ya? Sebetulnya kita kembali lagi melihat motivasi bisnis ya. Mau nggak mau kita juga harus melihat bahwa mereka lembaga keuangan adalah lembaga yang berorientasi pada profit, tetapi kita perlu dan mereka juga pasti menyadari bahwa di dalam suatu institusi berorientasi profit ada suatu risiko. Nah, mungkin risiko yang perlu mereka pikirkan adalah salah satunya risiko reputasi nama. Di mana sekarang semakin ke depan governance yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kemudian isu keberlanjutan itu adalah yang menjadi nilai utama dan nilai yang dikedepankan di dunia. Nah, mau nggak mau sehingga lembaga keuangan pasti harus melihat dari kacamata itu juga. Nah, saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Mas Edi tadi, Mas Kun, terkait dengan bahwa di sini juga apa namanya, bank juga perlu kita dalam melakukan advokasi juga bisa menggunakan data ini dan kemudian bagaimana dari data ini mengkomunikasikan apa yang kita anggap sebagai tidak kesesuaian antara kebijakan dengan implementasi di lapangan, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang memang harus mengetahui informasi itu. Pertama, misalnya dari OJK. OJK perlu tahu bahwa apa yang ada di lapangan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam dokumen kebijakannya. Nah, itu kalau kita lihat bahwa yang antara yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Tapi tentunya sebagaimana tadi juga saya sampaikan di dalam paparan saya, itu tidak ternyata untuk bank di Indonesia juga tidak semua bank telah meletakkan secara eksplisit kebijakan tentang komitmen dalam untuk sektor lahan dan hutan ini di dalam kebijakannya. Komitmen itu bisa jadi hanya tertulis di dalam laporan keberlanjutan atau sustainability report dan annual report. Tetapi kalau kita cek di dalam kebijakan yang memang harus mereka penuhi antara debitur dengan kreditor, itu tidak muncul secara eksplisit. Artinya ketika tidak ada kebijakan eksplisit itu tercantum di dalam dokumen, maka kapanpun implementasinya itu juga bisa melanggar dari komitmen karena tidak ada eksplisit dari kebijakan bank yang tertulis disepakati kedua belah pihak. Nah, artinya teman-teman juga bisa menggunakan data ini untuk mendorong adanya tren ini harus kita gunakan ya, kita gunakan untuk mendorong isu-isu jangan deforestasi dan green isu sustainable finance ini kita menggunakan data yang di-share oleh teman-teman dari Forest and Finance dan kemudian kita komunikasikan. Dan saya pikir ini ada kehadiran Mbak Tria dari BR ini adalah salah satu bentuk progres yang cukup baik ya, di mana memang saya juga menyadari dari kabar sebelumnya bahwa teman-teman dari lembaga keuangan mungkin cenderung mungkin belum cukup terbuka, tapi dengan hadirnya Mbak Tria ini menunjukkan bahwa semakin ke depan komunikasi ini dan sharing informasi mungkin akan jauh lebih baik antara masyarakat sipil dengan lembaga jasa keuangan. Saya pikir itu Mas Agung dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan sepertinya mungkin agak cocok nih dijawab oleh Mbak Tria. Ini kan ada yang bilang bagaimana bank bisa menangkap keluhan dari masyarakat. Ada yang mengusulkan apakah mungkin dilakukan pos pengaduan gitu ya, atau semacam satgas gitu Bang, untuk menerima jika terindikasi debitornya melanggar prinsip-prinsip LST. Selain menjawab itu, mungkin saya agak tergelitik sedikit dengan
apa itu namanya persoalan kita sekarang ini ya. Jadi kan kita tahu ini pemerintah kan sedang berambisi atau sedang ambisius untuk membangun, untuk menarik investasi, dan banyak proyek-proyek pemerintah atau juga kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU atau inisiatif swasta yang kita tahu juga berisiko memperparah kerusakan lingkungan. Ini saya bertanya ke Mbak Tria atau juga nanti juga bisa dibantu Mas Edi, karena kita tahu Himbara nih, Himpunan Bank Negara ini kan milik pemerintah. Nah, bagaimana BRI katakanlah mengelola persoalan ini? Kadang-kadang saya berasumsi BRI akan sulit menolak nih, kalau misalnya datang perintah dari pemerintah maksudnya untuk baik itu menyalurkan kredit atau melakukan pinjaman atau kemudian ya dipaksa untuk ikut mendanai proyek-proyek bermasalah ini. Nah, bagaimana mungkin Mbak Tria atau begitu pula mungkin Mas Edi, apakah memang ada risiko gagalnya apa itu namanya jasa keuangan yang menerapkan LST itu salah satu risikonya juga dari governance itu sendiri. Mbak Tria masih bergabung di sini? Ya, masih Pak Agung. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau boleh saya simplifikasi, Bapak, untuk pertanyaan tersebut, intinya kami dari perbankan kan memang di perbankan itu sendiri kan highly regulated ya Pak, sangat-sangat banyak peraturan yang mengikat, kemudian sampai dengan proses pelanggarannya pun itu sudah sangat kompleks ya, diatur ya, mulai dari internal maupun dari eksternal. Selain itu juga proses audit juga memang dilakukan secara berkala, baik oleh internal dan eksternal, sehingga kasus-kasus seperti yang Bapak tadi sampaikan itu mungkin di luar kontrol saya ya untuk menjawab ya, tapi pada dasarnya seluruh proses persetujuan kredit itu sudah dilakukan dan betul dengan kita mengimplementasikan sustainable banking ini, bank secara bertahap memperhatikan ya, mempertimbangkan faktor ESG risk ini dalam proses pemberian kreditnya. Saya belum bisa bilang ini sudah 100% ya Bapak, karena memang kami juga menyadari bahwa proses implementasi sebagai sustainable finance ini tidak bisa langsung simsalabim ya, membutuhkan tahapan, dan memang peran dari regulator itu sangat besar ya bagi kami untuk menciptakan iklim prosedur yang sama gitu ya antar seluruh perbankan gitu. Jadi dalam kapasitas ini mungkin lebih ke regulator yang lebih berperan. Itu. Terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih banyak Mbak Tria. Mungkin ada yang bisa Mas Edi mungkin dari pertanyaan saya tadi. Mas, bisa di-highlight Mas tadi pertanyaannya? Seperti Bank of China juga ada pengaruh dari negara untuk kemudian menjadi kepanjangan tangan ekspansi investasi China misalnya. Dan kemudian di Indonesia kita tahu sekarang sedang sibuk-sibuk membangun, menarik investasi termasuk membutuhkan dana besar sekali, diantaranya perbankan, dan itu diantaranya juga banyak mengancam lingkungan. Kira-kira apakah itu juga menjadi satu ancaman buat Indonesia? Maksudnya penerapan LST di Indonesia, utamanya terhadap bank-bank himbara nih. Menyambung disampaikan oleh Bu Tria tadi, memang ini kalau kita bicara himbara ini kan ya jelas regulasinya, bergerak sedikit nggak sesuai aturan nanti dikatakan korupsi gitu ya, gitu. Dibuat sangat ketat menurut saya dibandingkan yang lainnya karena aturannya banyak banget, dari undang-undang BUMN, undang-undang macam-macam gitu ya. Nah, tapi memang saya kira ini tantangan besar. Pertama saya mau mengomentari soal perencanaan pemerintah.
ini kontradiktif antara rencana pembangunan yang bertujuan untuk mencapai target-target SDGs, tetapi kemudian program lembaga pembiayaan yang diajak adalah lembaga pembiayaan yang sebenarnya nggak punya standar untuk itu. Ini pasti akan kita tahu hasilnya lah ya. Hasilnya pasti nggak akan mencapai tujuan SDGs. Jadi saya kira nggak usah terlalu muluk-muluk pemerintah menargetkan target pencapaian SDGs kalau dengan model seperti itu. Nah, untuk teman-teman di Bank Himbara, saya kira ya betul bahwa kita butuh regulasi, tapi saya kira di sini dibutuhkan konsolidasi, walaupun bukan harus menjadi nggak perlu dibikin lagi satu holding gitu ya, tapi konsolidasi bersama begitu untuk mendorongkan regulasi pemerintah kita untuk mengatur secara ketat dan yang ujungnya adalah bagaimana menerapkan penalti gitu ya. Saya kira misalnya kalau bank asing tadi misalnya gitu ya, kan ini terbuka saja misalnya data yang kita miliki, ini kan lembaga korporasinya terdaftarnya juga tidak hanya di Indonesia, dia kemudian listingnya di Singapura gitu ya, listingnya di negara mana saja semua gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita berharap juga dari lembaga penegak hukum atau yang punya otoritas begitu, karena kan sebenarnya ada yang namanya risiko kepatuhan. Tapi ini di Indonesia itu debatable risiko kepatuhan. Harusnya, ini menyambung pertanyaan yang lainnya tadi ya, harusnya kalau investasi tersebut bertentangan dengan hukum harusnya nggak dibiayai. Tapi memang problemnya di penegakan hukum kita dan pemerintah kita. Perdebatan ini, misalnya contoh kasus sawit. Jelas-jelas kalau hanya punya IUP itu ilegal karena menurut undang-undang perkebunan bahwa harus punya HGU baru itu legal. Tapi faktanya banyak perusahaan setiap punya HG itu dibiayai. Tapi siapa yang mengatakan itu legal atau ilegal gitu? Nah, saya kira teman-teman di lembaga pembiayaan juga jadi bingung. Ini kita menggunakan regulasi yang mana gitu ya? Nah, di sini makanya saya bilang harus sama-sama berkonsolidasi, menetapkan sama-sama. Ada tantangan hari ini di Indonesia dengan sedang menyusun green taxonomy gitu ya. Saya kira baik sama-sama semua bank itu meletakkan. Walaupun ya bisa saya pahami juga dalam konteks kompetisi bisnis, karena ada yang bilang begini, ngapain juga kita harus bikin regulasi bagus, karena dengan regulasi yang buruk saja kita masih untung. Nah, ini tantangan buat kita semua, tidak hanya civil society, tapi teman-teman media yang lebih luas, ini perlu memang mengungkapkan bagaimana klien lembaga jasa keuangan dalam operasinya, dan dihubungkan langsung dengan bagaimana sih kebijakan lembaga jasa keuangan tersebut. Ini juga sebenarnya tujuan lain dari kami melakukan publikasi melalui Forest and Finance, sehingga kita bisa melakukan uji material ya, bagaimana regulasinya diimplementasikan di lapangan apa tidak. Hanya memang harus kita akui saat ini sanksi tertinggi adalah teguran dari OJK terhadap lembaga jasa keuangan. Nah, menurut kami ini juga tidak begitu fair gitu ya, dampaknya begitu besar, misalnya karhutla. Tahun 2019 ini karena tahun 2020 ada pandemi agak berkurang karhutla. Tapi pada tahun sebelumnya 2016 kerugian kita bahkan sampai 70 triliun. Saya kira ini angka yang besar dan tidak fair kalau lembaga pembiayaan yang membiayai industri tersebut itu nggak dapat punishment gitu. Nah, saya kira ini harus sama-sama. Dan memang kita butuhkan, kalau kemarin OJK bilang ada yang namanya first movers, kami belum melihat sebenarnya first movers ini bergerak betul-betul move gitu ya. Saya kira ini harus BRI bagian dari situ, saya kira BRI bisa mengambil kepemimpinan untuk itu. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ini bisa dibantu oleh Jan Willem atau Merel atau Ward. Jadi sepertinya pertanyaan mengenai detail beberapa data tadi. Tolong dijelaskan lebih mendetail mengapa CITTE atau mungkin ini Citi ya mendapat skor sangat buruk. Terima kasih. Satu pertanyaannya. Yang kedua adalah bagaimana dengan data-data perusahaan yang belum go public? Apakah mungkin ini pertanyaannya, apakah bisa juga kita mengaksesnya untuk di Forest and Finance? Silakan, mungkin Merel dan Jan Willem. Oke, Jan. Yes, hello.
I could try to answer. I don't Ya, know. saya bantu jawab ya. Saya tidak tahu pertanyaan yang pertama itu maksudnya apa. Mungkin maksudnya Citigroup ya, dari Amerika. Citigroup ini sebenarnya adalah salah satu bank yang punya kebijakan yang relatif bagus ya. Jadi skor mereka sebenarnya cukup bagus ya di semua kriteria. Tentu saja masih bisa ada peningkatan atau perbaikan, tapi ya untuk melakukan hal itu mereka bisa juga lebih punya uji tuntas yang mencakup lebih banyak, tidak hanya ke perusahaannya saja, tapi juga ke suppliernya. Banyak lembaga jasa keuangan itu lupa untuk memasukkan supplier ke dalam kebijakannya. Dan kita tahu dalam sektor kehutanan, supplier itu punya peran yang sangat besar dan penting. Dan ini sebenarnya menyambung ke pertanyaan mengenai perusahaan yang tidak terdaftar. Karena banyak perusahaan yang belum terdaftar itu mensuplai kepada perusahaan yang sudah terdaftar. Jadi mereka perlu melihat suppliernya dan memastikan bahwa tidak ada lagi deforestasi dalam rantai pasok mereka. Dan inilah masalahnya, banyak lembaga jasa keuangan yang belum melihat hal tersebut. Mereka hanya fokus kepada perusahaan, tapi mereka tidak fokus pada rantai pasoknya. Mungkin pertanyaan yang tadi bukan Citigroup ya, tapi Citic. Ya, Citic itu 0 ya. Ya, karena mereka tidak punya kebijakan dan mereka tertinggal jauh sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan bank yang ada di Indonesia. Dan mereka membiayai perusahaan di sektor ini. Pertanyaan lain yang mengenai perusahaan terdaftar, data yang kami miliki sekarang dan disediakan di Forest and Finance website ini hanyalah data investasi. Jadi investasi dan saham dari perusahaan yang terdaftar. Dan mereka juga yang memberikan kredit, kami mencakup rentang waktu 4 tahun. Ada perusahaan yang terdaftar dan juga perusahaan yang tidak terdaftar. Jadi ini sudah tercakup ya, perusahaan terdaftar dan perusahaan tidak terdaftar itu ada dalam website Forest and Finance. Dan juga bisa melihat bank mana yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor tersebut. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Anda tadi ya. Oke, terima kasih Jan Wilam. Tak terasa waktu kita sudah lebih dari 1,5 jam untuk webinar kali ini. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, saya kira bisa tergambar betapa sebenarnya topik kita sore ini cukup menarik, terutama juga di satu sisi keberadaan data yang disediakan oleh kawan-kawan Forest and Finance dan kemudian mereka melakukan assessment, melibatkan perbankan juga di dalamnya untuk mereka bisa ikut terlibat dalam penilaian. Saya kira itu akan cukup baik sebagai kontrol buat tidak hanya perbankan tapi juga bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik untuk ikut memantau berjalannya prinsip-prinsip lingkungan sosial dan tata kelola di masa mendatang. Saya tidak ingin membuat kesimpulan lebih jauh mengenai diskusi kali ini, tapi saya kira saya sendiri sebagai wartawan tentu saja akan sangat tertarik untuk melihat lebih jauh apa yang bisa kita lakukan bersama dengan data-data yang kini sebenarnya bisa diakses oleh siapapun termasuk CSO dan jurnalis. Saya kira saya
akhiri pertemuan kita untuk webinar kali ini. Sebelum saya tutup, saya serahkan forum ini kepada Linda. Iya, terima kasih banyak Mas Agung atas moderasi diskusi kita sore ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, juga penanggap, dan para peserta yang hingga sore ini masih bertahan di webinar kita. Dan kami dari pihak penyelenggara meminta maaf bila selama penyelenggaraan berlangsung ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kami akhiri webinar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga webinar ini bermanfaat dan kami mempersilahkan teman-teman untuk mengunjungi forestandfinance.org. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tria. Terima kasih Bu Tria. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya semua. Terima kasih Mas Agung. Thank you Mas Gun. Mas Agung. Makasih Mas Agung ya. Siap. Nah, kapan-kapan kita ngopi lagi lah Mas Agung. Siap. Siap. Ngantuk. Mohon maaf juga Meryl jika ada kesalahan. Leoni, Mas Gun, Linda. Siap, sama-sama Mas. Terima kasih banyak. Keren kok, keren. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya keluar dari room dulu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bang Dwi. Meryl. Ya Linda, sama-sama. Bang Gun, terima kasih. Yuk, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Inggar, makasih Irma. Makasih. Ya, makasih Inga Nima. Everyone.